Lalu akankah ultimatum Presiden Trump untuk menghancurkan Iran selamanya jika Iran menolak membuat kesepakatan tak diabaikan akan terjadi? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini alumnus Rajaratnam School of International Studies NTU Riko Marbun dan praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Prapto Raharja. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat sore, Selamat Tiffal. sore, kabar Terima kasih baik. Alhamdulillah sudah bergabung sehat. bersama kami kali ini. Ini ada ancaman lagi yang dilayangkan oleh Trump, Mas Riko, mau dihancurkan nih Ya, Iran atau ya bikin ya. kesepakatan lagi. Kalau membaca ancamannya ini, ultimatum ini dalam konteks bahwa kedua negara masih perang atau malah kebalikannya? Jadi kalau saya melihat, kalau kita catat sebenarnya plus ancamannya sekarang ini sudah 7 kali ancaman ya. Jadi sudah 7 kali ancaman, 7 kali deadline, yang sampai sekarang ya kita tidak mengerti sebenarnya ujungnya itu akan seperti apa. Tapi kalau kita mau menganalisa cara Amerika berurusan dengan Iran, itu sebenarnya secara sederhana kita bisa menganalisa bagaimana mereka mengubah nama Department of Defense menjadi Department of War. Hmm. Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Itu artinya mereka tidak menggunakan diplomasi untuk menghindari perang, tapi mereka menggunakan perang sebagai alat diplomasi. Jadi kenyataannya sekarang ini, walaupun katanya gencatan senjata itu sudah diumumkan semenjak 7 April, tapi selama 24 jam dalam sehari, itu kekuatan militer Amerika itu justru disiagakan dan ditambah. Contohnya sekarang itu kita bisa mendengar Amerika sudah menggeser senjata terbarunya ke kawasan, yaitu rudal hipersonik. Tadinya kan rudal hipersonik ini dipertontonkan oleh Rusia, dipertontonkan oleh Iran. Sekarang Amerika juga kabarnya membawa rudal itu yang dinamai dengan Dark Eagle. Hmm. Harganya sekitar 30 juta US dollar satu rudal. Jadi itu senjata baru, kecepatannya 5 kali kecepatan suara, dan itu ditambah. Kemudian yang kedua, selama gencatan senjata juga sebenarnya Amerika sudah menambah atau mengembalikan pasokan rudal Patriotnya yang tadinya itu hampir habis begitu ya. Kemudian dia juga menambah radar begitu yang tadinya dihancurkan oleh Iran di sekitaran pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara kawasan. Artinya sebenarnya dan juga dia mengirimkan tambahan sekitar kurang lebih 6,5 ton amunisi ke Oke. Israel. Jadi secara real memang eh, kondisi perangnya itu masih ada, dan blokade itu kan sebenarnya Beda bentuk blokade saja berarti itu ya? beda bentuk saja. Hmm. Dan kita tadi dengar ya, jadi kan ini ada batasan 60 hari perang begitu Ya. ya. Tapi Hegseth itu sebagai Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya dengan mengumumkan ceasefire tanggal 7 April itu sebenarnya perangnya sudah diberhentikan sementara. Jadi nggak masuk tuh limit 60 hari. Nah, entah apakah itu limit harinya di reset ulang ya, atau kemudian waktunya berarti belum sampai 60. Ini kan akal-akalan Presiden Amerika untuk melompati barrier aturan yang memang ada di negaranya. Dan momen riset itu menurut Anda akan tetap minta persetujuan Kongres atau ya dia akan melakukan sendiri? Sebagaimana dia melakukan Kalau awal-awal perang itu tanpa persetujuan dari legislatif setempat. kalau lihat gaya-gayanya sih sepertinya tidak ya, walaupun komunikasi itu masih terus dilakukan. Yang dia lakukan kentara sekarang ini adalah karena front perang dari Amerika ini bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi frontnya itu juga ada di dalam negeri, yaitu dalam bentuk opini publik Hmm. yang dia digebukin lah setiap hari begitu ya. Nah, sehingga dia perlu melakukan dua hal menurut saya. Pertama itu ada semacam show atau demonstrasi keberhasilan operasional militer plus klaim. Jadi Hmm. kan kita bisa melihat misalnya contohnya dia mengatakan bahwa blokade itu berhasil mencekik kapal-kapal Iran yang keluar ataupun masuk. Nah, klaim itu tadi juga kita dengarkan mengatakan bahwa Iran sudah tidak punya angkatan udara, Iran Ya. sudah tidak punya angkatan laut. Pada dasarnya memang Iran setelah 47 tahun di blokade memang tidak pernah mengembangkan angkatan laut dan angkatan udara secara serius. Hmm. Karena dia tahu itu pasti diselesaikan dalam waktu singkat oleh negara-negara besar. Oleh karena itu mereka berfokus kepada pertahanan udara melalui drone dan juga teknologi rudal jarak jauh. Dua Oke. itu yang mereka kembangkan. Eh,
Kalau kemudian perang itu jadi gaya diplomasinya, Mbak Dina, muncul fenomena baru di internal Amerika juga begini. Melihat popularitas Trump turun, kalau merujuk dari pollsnya Reuters dan Ipsos itu sudah di level 34%. Sementara juga di Kongresnya mereka ini masih debatable masalah penambahan anggaran perangnya. Belum tentu juga suara dari Partai Republik menjadi dominan di legislatifnya AS bisa melawan dari dominasi suara publik yang menolak adanya perang ini berlanjut. Kalau kemudian Trump nekat mengabaikan suara Kongres ini atau suara publik Amerika Serikat secara dominan, gimana nanti efeknya? Jadi sistem di Amerika Serikat adalah sistem politik presidensial. Sama saja seperti di Indonesia. Kalau presiden sudah bilang A dan legislatifnya, karena di sana dikunci dua pihak ya, ada House, ada eh, Senat. Dan kunci terakhir itu ada di Senat. House yang memang tipis beda suaranya antara Republikan dengan Demokrat itu memang berkali-kali berhasil ya mengajukan War Power Resolution. Tetapi yang bisa mengunci dan menjatuhkan verdict gitu, menjatuhkan tuduhan bahwa memang Trump itu tidak kompeten, dia harus minta izin, itu adalah Senat. Dan Senat itu dominasi Partai Republikannya lebih besar. Jadi, dan pemilu yang besok November ini bukan pemilu presidensial, tapi pemilu legislatif yang akan mengganti setengah dari House dan setengah dari Senat, sebatas mengganti komposisi. Jadi, tantangannya sekarang adalah bahwa suara dari publik itu masuk ke mekanisme yang mana nih untuk Trump. Apalagi Trump ini kan bukan seseorang yang masih akan running lagi sebagai presiden. Ya. Dia secara konstitusi terakhir harusnya ya, nggak bisa milih lagi. Dan dia karena bukan orang partai juga dari Republikan, saya kira dia all out aja tuh, sebodoh amat gitu kan, nggak ada kepentingan untuk menjaga popularitas Partai Republikan. Jadi itulah yang menurut saya paling membuat frustasi sebenarnya dari publik di Amerika Serikat, dan ada gap antara yang dilakukan elit mencari selamat juga ya, para elit dari Partai Republikan mereka memilih untuk recess malah kemarin sesudah hari Kamis gagal lagi meloloskan war power itu resolution mendesak Trump untuk meminta izin dan malah reses gitu selama 1 minggu. Jadi mereka menghindar untuk mengambil keputusan dan berhadapan langsung dengan Trump. Ya pasti alasannya alasan pribadi, alasan politik gitu ya untuk tetap menjaga relasi dengan Trump. Jadi menurut saya memang satu situasi yang juga membuat frustasi di Amerika Serikat. Oke, tapi di sisi lain kalau kita kembali ke topik diskusi kita di awal, mendengar ultimatumnya Trump, pilih dihancurkan ini Iran atau kembali ke meja perundingan. Menurut Anda nanti Iran akan bereaksi sejauh mana dengan ancaman atau ultimatum itu, Mbak Dina? Iran udah siap untuk perang lagi. Dan Iran juga siap untuk maju ke meja diplomasi karena dia sudah punya daya tawar yang baru. Pertama, kita tahu bahwa di OPEC udah pecah. Jadi Uni Emirat Arab sebagai pemain penting di OPEC yang bisa menstabilkan harga minyak memilih untuk keluar dari persekutuannya dengan Saudi dan rekan-rekan yang lain, yang 11 negara lain di OPEC. Artinya kemungkinan harga minyak itu bisa distabilkan lewat OPEC itu melemah, dan negara Teluk notabene juga nggak solid. Kemudian yang kedua, Iran itu sudah berhasil bekerja sama dengan Pakistan untuk mulai menjajaki jalur darat untuk tetap lolos dari embargo si Amerika Serikat di Selat Hormuz. Jadi lewat jalur Asia Tengah masuk sampai ke China, ya lewat kereta api. Sementara kalau untuk jalur shipping di laut, Iran itu ternyata punya akal juga ya. Dia melipir jalan di pelabuhan Pakistan, terus sampai ke India, masuk ke Selat Malaka, baru di Selat Malaka dia menyalakan sensornya lagi. Jadi Iran sudah punya cara untuk mengubah tata kelola permainan juga di Timur Tengah. Jadi Amerika Serikat kesan saya juga udah antisipasi kan ya, dia udah mulai mengalihkan sebagian dari dananya, kemudian daya serangnya kepada Israel. Dan Israel sekarang membiayai Uni Emirat Arab untuk intercept kapal-kapal dari Iran, dan kemungkinan juga akan disiapkan untuk launching serangan dari Uni Emirat Arab. Jadi nuansanya nih agak berbeda sekarang, dan memang intinya sih masih akan panjang sih Mas Tifal.
Oke, tapi di sisi lain begini juga Mas Riko, kalau mendengar dalihnya Trump yang terakhir kali bahwa negosiasi dengan Iran ini sulit dengan alasan kepemimpinan di Iran ini membingungkan. Jadi susah buat berunding mau sama siapa. Cukup beralasankah dalih itu makanya kemudian nego ini nggak sampai pada titik temu? Jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi nih Mas Riko, kalau dalihnya Trump terakhir kali yang membuat akhirnya negosiasi sulit dengan Iran itu alasannya karena kepemimpinan di Iran membingungkan, jadi susah buat berunding mau sama siapa, beralasan nggak tuh? Wah, itu sangat tidak beralasan ya, karena kalau kita lihat Abbas Araghchi itu ya dia bukan politisi yang apa namanya dia politisi yang jelas menjalankan perintah dari IRGC. Jadi selama dia bekerja, selama dia muter ke sana kemari, ya dia menjalankan perintah dari struktur pemerintahan rezim yang sekarang sedang berkuasa di Iran. Jadi yang Trump ingin lakukan itu adalah bahwa dia sekali lagi ingin melakukan klaim bahwa langkah-langkah militernya itu sudah berhasil memecah belah rezim yang ada di Iran sekarang. Tetapi kalau kita mau bicara jujur sebenarnya yang terjadi sekarang ini bukan negosiasi, ini sih masih omon-omon ini, masih ngobrol-ngobrol aja. Kalau kita ingat dulu sebenarnya Amerika itu waktu zamannya Presiden Obama itu sudah pernah melakukan negosiasi untuk mengendalikan nuklir Iran. Itulah yang dinamakan dengan JCPOA. Tahun 2013, mereka baru selesai 2015, selama 2 tahun. Dan itu pertemuannya memang sangat serius. Di pertemuan terakhir di Vienna, itu John Kerry selaku Menlu Amerika pada saat itu sampai stay selama 2,5 pekan. Selama 2,5 pekan ketemu dengan apa namanya ketemu dengan utusan dari Iran dan tambahan 5 negara besar lainnya. Itu namanya baru negosiasi. Kalau yang sekarang ini sih belum negosiasi, ini sih masih kuat-kuatan, ini belum Buat-buatan ada adu argumen keseriusan. masing-masing aja ya? Masih ada argumen. Tapi kalau kita lihat sebenarnya begini, sebenarnya dari Iran sendiri itu kita sudah melihat ada tanda-tanda bahwa mereka membuka diri untuk bicara asal tuntutannya itu jangan maksimal. Artinya begini, kalau bicara bahwa pengayaan uraniumnya ya yang dikatakan itu menuju ke senjata nuklir itu dibatasi, itu kan pernah bisa. Dan itu bisa mereka lakukan. Tetapi kalau misalnya bicara sampai kekuatan rudalnya harus dibatasi, itu kan sama aja bunuh diri. Dan ini secara real kita lihat di lapangan, blokade blokade laut yang dilakukan oleh Amerika itu kan secara teknisnya, itu pasukan Amerika selain dia bertanya kepada kapal yang lewat, dia itu juga bisa mengirimkan helikopternya untuk menginspeksi kapal yang lewat. Nah, Anda bayangin kalau Iran itu secara serius memang melawan, itu yang ada di kapal itu dirubah aja di tentara semua, itu bisa bunuh-bunuhan itu. Hmm. Tapi kan itu tidak dilakukan. Belum dilakukan gitu loh. Artinya sebenarnya pintu untuk ngobrol-ngobrol itu masih ada begitu. Oke. Tinggal ini disambut atau tidak oleh Trump gitu. Eh, kalau sebetulnya karakter Iran ini memang bersedia untuk ngobrol panjang seperti ini atau akan ada nunggu action kalau dalam Bisa. kondisi apa nih, Mas Riko? Bisa. Jadi kalau kita ingat, kita buka sejarahnya negosiasi panjang waktu zaman pemerintahan Obama itu, pada pertemuan pertama kali itu semua delegasi Iran itu bicaranya pakai bahasa Farsi. Hmm. Jadi nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris. Begitu sudah terjadi interaksi pada beberapa pertemuan kemudian, yang itu akhirnya dihadiri juga oleh Menteri Luar Negeri Iran sekarang, Araghchi Araghchi. ya, itu barulah kemudian pakai bahasa Inggris. Jadi istilahnya Iran ini sebagai negara itu mereka punya kultur politik. Itu katanya kalau kita baca saat mereka tiga utusan itu bertemu, Iran itu selalu mengatakan never threat an Iranian katanya. Jadi Iran itu jangan diancam-ancam. Hmm. Kalau mereka diancam-ancam terus ya nggak Oke. bakal ketemu ujungnya gitu. Oke. Iran tidak bisa diancam-ancam, nah Mbak Dina. Eh, ini berarti selama ini ya cuman lempar argumen saja, lempar pernyataan saja yang muncul selama ini, begitu? Lempar argumen maksudnya dari Amerika. Hmm. Amerika Serikat itu postur yang ingin disampaikan oleh Trump itu adalah dia kuat, dia dominan, dan bahwa dia menjalankan program prioritas dia. Hmm. Jadi sebenarnya many times dalam banyak kesempatan saya melihat dia lebih banyak bicara itu untuk menarik perhatian dari masyarakat di dalam negerinya sendiri gitu loh. Untuk di luar negeri yang dia mau sampaikan itu lebih ke menggentarkan saja, membuat orang tuh jadi males gitulah. Istilahnya bahkan bukan segan lagi, udah males gitu ya berhubungan dengan
Amerika Serikat supaya dituruti aja. Kita ingat bahwa sejak kejadian Trump naik yang kedua kali, satu teknik yang dia gunakan adalah menyingkirkan atau bahkan jual mahal terhadap para sekutu-sekutunya. Nah, Jadi dan kemarin dia lakukan lagi kan ke Uni Eropa. Kita udah lihat kepada Jerman, Jerman makin keras nih ya mengkritik Trump, dan Trump langsung bilang kita tarik pasukan 5.000 dari Jerman. Dan kita tahu tahun lalu, akhir tahun lalu lah ya, Jerman kan saat saya berkunjung ke sana, ke Berlin, mereka udah bilang kita bertekad untuk memenuhi biaya pertahanan yang dibutuhkan untuk memperkuat NATO dari kantongnya Jerman. Walaupun risikonya jelas, agenda lain seperti untuk masyarakatnya, untuk sosial ekonomi, itu akan terganggu. Dan ini yang sebenarnya membuat ngeri juga orang-orang yang mendengarkan, karena kalau Jerman bangkit lagi tentaranya, dan betul-betul ditinggal Amerika Serikat, ini risiko yang lebih besar naiknya kekuatan-kekuatan yang memang senang menggunakan intervensi senjata, ini membahayakan dunia sebenarnya. Sehingga kalau kemudian perang ini berlanjut, Mbak Dina, apakah ada kemungkinan dari Amerika Serikat ini minta izin dalam tanda kutip atau akan berdiskusi konsultasi dulu dengan negara sekutu? Saya nggak yakin. Kalau Trump itu bukan, dia lebih senang tampil sebagai tokoh yang dominan sendiri. Dan tampil sebagai pihak yang memberi inisiatif, mengarahkan, memberi direction. Jadi bahkan kalau kita saksikan dia berkali-kali berkunjung misalnya ke Rusia ataupun ke China, gestur yang dia tunjukkan adalah bahwa tetap dia adalah pemain yang paling penting. Dan dengan dia melanggar aturan di dalam negerinya soal War Power Resolution itu, izin dari Kongres itu, dia kan ingin menunjukkan bahwa untuk ke Kongres pun saya nggak perlu sebenarnya. Maka dia mengelak dengan sedemikian rupa ya, sampai bilang nggak terjadi perang kok, yang ada hanya military operation. Apa coba bedanya antara military operation dengan perang gitu kan? Dan kita lihat lagi statement-statement dia sebelumnya yang begitu agresif terhadap Iran, sebenarnya kan nggak masuk akal bilang ini bukan perang gitu. Jadi konsultasi itu sepertinya tidak ada dalam DNA-nya Trump. Dan sekali lagi karena dia bukan orang partai, dia nggak memikirkan kepentingan partainya di periode berikutnya. Dan karena dia juga kemungkinan besar nggak running lagi sebagai presiden, ya udah kita bisa berhadapan dengan situasi yang rumit. Tapi itu artinya negara-negara lain sekarang sudah mulai mengantisipasi membuat network baru. Jadi jaringan minyak misalnya shipping, connectivity, itu sekarang mulai terbuka jalur alternatif-alternatif. Jadi selama Hormuz pun sekarang sudah mulai ditata ulang lagi ya oleh Iran. Jadi jalur yang biasanya dilewati itu kan udah dipasangi mine ya, dipasangi ranjau. Ya. Nah, jalur yang alternatif dibuat itu justru mendekat ke wilayah Iran. Jadi ke depannya sebenarnya nggak mungkin kita mengabaikan peranan Iran di kawasan sana, di Selat Hormuz. Jadi menurut saya memang yang harus diantisipasi adalah termasuk buat Indonesia. Ke depan komunikasi kita dengan pihak Iran itu tak terhindarkan. Bahkan negara-negara ASEAN itu kan terbukti kita malah nggak belanja minyak dari Amerika, seperti yang dimaui Amerika kan. Kita belanjanya dari Rusia. Nah itu tinggal kuat-kuatan, kita sanggup nggak kalau ditekan sama Barat, nggak boleh loh ya beli dari Rusia gitu. Jadi diplomasi kita di bidang ini juga harus jadi perhatian penting. Oke, terakhir Mas Riko, singkat saja. Kalau kemudian Trump masih akan tetap bersikeras dengan pendiriannya akan menghancurkan Iran, tetap melanjutkan perang ini, apa risikonya di mata dunia menurut Anda? Trump tidak peduli akan risiko yang dihadapi secara global begitu ya, karena memang dia saat dia naik menjadi presiden di basis MAGA itu, mereka ini justru menyalahkan globalis akan kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh Amerika. Jadi mereka ini merasa bahwa Amerika ini dibebani dengan tanggung jawab, terutama tanggung jawab finansial, tanggung jawab militer yang sedemikian besarnya oleh dunia, sehingga sudah saatnya seperti Eropa itu ya urus diri masing-masing. Baik. Jadi Amerika tidak berpikir sejauh itu. Yang berbahaya ini adalah bagi kita. Kalau misalnya ternyata struktur global ini berubah dan dunia ini masuk ke dalam anarki, siapa yang bisa menjamin keselamatan kita selain diri kita sendiri? Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, Mas Riko, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih.